Podcast di balik layar. Assalamualaikum Bang Buluk. Waalaikumsalam. Catatan si Buluk udah mengudara. Gila. Mantap. Pas video ini tayang, catatan si Buluk berarti kemarin nih. Udah di udara nih, brother. Tanggal 5 kemarin cabul tayang perdana. Akhirnya ada juga tuh konten. Dulu udah kita obrolin. Ada juga. Dari kapan tahu padahal ya. Udah ngelebihin soket tuh ya. Roket baru mau syuting lagi malah. Ya tapi dibanding nggak jadi keluar kan Bang, tapi ini oke banget. Gila gue seneng banget pas dibikin. Yang perdananya itu loh, aduh. Jim Bulls comeback. Timur 2020 ya. Yo man, 2006 sampai 2012 berarti Bang? 2006 sampai 2011. Oh 11. Hmm. Soalnya itu gue inget gue SMA Bang. Sore-sore nih, bukannya kejauhan nih. Zaman gue libur sekolah tuh gue dengernya. Yang pagi apa yang sore? Kan Jimbul 2 kali tuh. Yang Jimbul sore, morning tuh. yang pagi nggak mungkin. Yang benar, kalau Kompak ya. Kampus berarti 2008. 2008 tuh, gue sekolah tuh soalnya. Ya, Kompak Kampus itu. Ya, betul. Itu juga karena buat nyari-nyari cewek. Kan tahu-tahu top 40 dari situ tuh. Mana tahu kita lagu-lagu gituan, Bang. Dulu tuh kalau nggak salah tuh dipanggil Buluk karena ngomong seragam sekolah udah dekil. Yoi. Jadi kalau orang pada pakai putih abu-abu, gue krem abu-abu makanya. Krem karena lusuh, Bang. Yoi. Gak pernah gue cuci. Udah gitu gue baju sekolah tuh gue tinggal di kelas. Kan lu kan anak komplek, Bang. Anak komplek yang bergaul punk rock. Yoi. Anak pang komplek hitungannya. Di sekolahan lu pasti paling pang ya Bang berarti ya? Ada temen gue juga sih, almarhum Reza Adiwijaya, dia salah satu pelopor punk juga yang sempat bikin komunitas dulu namanya Canda Kulak Division. Nah, itu salah satu punk rock di era gua tuh. Nah, kalau gua kan ngikutin scene punk ya Bang, 2009, 2008 ke atas lah. Zaman-zamannya tuh udah nggak ada poster yang gitu-gitu, udah nggak ada tuh poster-poster kafe. Gua tuh main di Javu, Maroti yang gitu-gitu loh Bang, yang udah mudaan lah. Nah, Yoi. gua kalau kata orang-orang dulu kan punk gimana ya Bang, emang bener-bener anti kemapanan lah. Kalau zaman-zaman Ya. gue tuh udah berubah lah hitungannya. Anak punknya udah banyak yang naik motor, yang udah begitulah, udah lebih modern. Ya karena di era itu gue sendiri mencoba untuk anti kemapanan, tapi memang basicnya apa ya? Emang basicnya gue nggak darah muda aja sih mencoba kayak anti kemapanan, tapi ternyata emang nggak bisa. Gitu. Jadi punk rock yang gue jalanin adalah punk rock dengan genrenya, bukan punk rock dengan attitude oke lah gue jalanin, tapi bukan punk rock dengan lifestyle-nya gitu. Karena kan nggak semua punk rock di luar negeri juga anti kemapanan, jadi tergantung kita ininya dengan siapa. Saat itu gue benar-benar lebih ke punk rock yang dengerinnya Black Flag, dengerinnya Bad Brains yang memang punk rock hardcore, sampai akhirnya gue dengerin Expo gitu. Sampai akhirnya gue lebih ke American Punk sebenarnya dari era itu, nggak yang ke Inggris. Inggris paling hanya dengan Explode, dan Explode juga dari Wales ya, Irlandia. Sex Pistol beberapa, The Clash gitu. Tapi gue lebih ke American Punk dengernya, lebih ke yang Black Flag gitu, lebih ke Bad Brains, lebih ke Adrenaline OD yang kayak gitu. Antiseptik waktu saat itu lebih covernya lebih ke Black Flag, lebih ke DRA. Kalau lebih ke kata Misfit kayak gitu. apa? Kalau kata No Effect, it's my job to keep punk rock elite. Tetap punk tapi ya elit lah. Oh ya nih Bang, ngomongin masa-masa itu berarti lu belum bikin Superglad tuh ya, masih waiting room berarti ya tuh? Belum. 90, 90 antiseptik dulu. 89, 90 antiseptik.
sampai tahun 94. 94 gue keluar dari Septic, bikin waiting room. Itu waiting room sampai 2000. Gua di waiting room sampai 2000, waiting room aja sampai 2002. Jadi pas gua keluar tahun 2000, waiting room bertahan 2 tahun. Habis itu 2003 gua udah bikin Superglad. Gokil. Gokil 2002 lo udah bermusik loh. Gua masih main layangan kali ya. Gila lo Bang, mantap. Terus gimana nih Bang? Gue lihat nih kemarin nih 3 bulan ini kan corona kayak gini kan, karaoke lagi gila-gilanya pada nama Om Leo sama Ruru kan. Tur kemana-mana, karaokean kemana-mana, terus sama Kausa kemana-mana. Tiba-tiba jedrak di rumah. Jadi Kang Cupang nih gue lihat nih. Itu asli yang namanya bikin stres ya. Jadi kan gua tuh sebelum corona itu sudah ada kontrak dengan produk rokok 8 kota. Tur tuh ya. 8 kota untuk Superglad 4, untuk Kausa 4. Terus ada kontrak dengan produk rokok juga 6 kota untuk MC. Terus ada kontrak juga sekitar 5 titik untuk berkaraoke. Nah, semuanya kandas, das. Gila. Asli, parah stresnya. Asli Bang. Nah, di saat kayak gitu cuman gue pikir ya udahlah, yang penting kita sehat. Nikmatin aja udah daripada stres amat. Ya walaupun tabungan menipis dan segala macam, mau nggak mau gimana caranya kita bisa hidup kan. Nah, gue iseng awalnya, akhirnya kenapa gue main cupang. Sebenarnya gue main cupang baru minggu-minggu ini. Beberapa bulan lalu pas awal pandemi, gue tuh lebih main aquascape gitu. Jadi ada akuarium bekas anak gue, bekas piara kura-kura atau apalah gitu. Nggak kepake akuarium bulat, gue dandan si akuarium itu dengan aquascape. Nggak sengaja, gue iseng main beli barang-barang aquascape-nya di toko akuarium dekat rumah. Gue mau beli mesin aerator nih, gitu. Mau beli mesin aerator, setelah gue beli, ternyata si tukang akuariumnya tuh ngenalin gue. Gitu. Bang Muluk, wah, kamu bisa main ke sini nih, ke ini. Emang rumah di mana? Di sini deket gue, rumah gue di situ. Oh ya, main akuarium Bang. Baru punya nih, pengen punya yang kotak, cuman taruh dulu dah. Beli yang bulat dulu. Mau yang mana Bang? Ambil aja Bang, ntar ini gampang. Jadi gue dikasih masih tukang akuarium. Jadi di endorse ya. Kotak. Yang bener loh. Iya nggak apa-apa Bang, silakan gitu. Bantuin promo ya, iya siap. Dikasihlah gue akuarium kotak pertama kali itu, akuarium akrilik. Dengan mesinnya, dengan segala macem. Main aquascape dari situ ternyata Erik Sukamti main juga. Iya. Nah, itu gue kontak-kontakan sama dia. Bro, lu main aquascape? Iyo, kamu juga yo? Iyo, gini. Nah, ternyata dia lebih mendalami dan sudah dapat endorsement dari segala macem. Nah, endorsementnya Erik ngebantuin gue. Aku disupport sama Danlet System nih. Kamu mau nggak? Mau lah. Ya udah, tak hubungin orangnya. Ternyata dia hubungin orang dannya mau minat endorse gue juga. Jadi gue sampai lampu pun disupport. Jadi serius mau nggak mau gue. Jadi semuanya tuh ya. Dari niat iseng. Dari niat iseng. Cupang ya gue asalnya kacau. Gue beli cupang gembel. Jadi ada yang akuarium bulat itu gue isi ikan neon, tadinya mati mulu. Nyebelin kan kalau ikan neon mati di akuarium bulat. Iya, betul. Nyerok susah. Ikan yang paling kuat ya cuma cupang gitu, pada saat itu ya, yang nggak perlu dirawat segimana mungkin lah. Gue belilah cupang 20.000 di pinggiran iseng, di pinggiran Ragunan tuh Kafling Polri tuh. Iya. Gue beli iseng cupang, gue posting lah si cupang ini. Dibahas sama Jimmy, ya kan, lu main cupang gini-gini segala macam. Akhirnya semua sekarang Beta Farm dari Jambi, dari Riau, dari Jakarta, dari Bekasi ngirimin gue cupang sampai gue keder naruhnya di mana. Kalau lo mau lihat nih. Nih koleksi cupangnya guys. Gokil. Besok ada 5 lagi dikirim. Pusing kan lo? Kalau zaman dulu pakai air biru Bang ya biar gacor. Ini baru gue air biru. Baru gue kasih. Masih. Yang ini masih air biru nih. Anjir jadi banyak. Raknya jadi niat lo jadi bikin banyak loh. Ini aja belum gue kerjain tuh. 50 cm. Baru dikirim. Belum tahu. Gokil. Belum tahu. Banyak banget deh, ribet dah pokoknya.
Gokil gokil. Dulu tapi aneh Bang ya, dulu zaman-zaman cupang ada dulu pas masih bocah, cuman tahu Hmm. Serit sama Slayer. Sekarang ada beta apa, buset gua udah nggak Gue ngerti aja deh tuh. sekarang setiap malam gue nonton YouTube untuk mempelajari cupang. 1 jam lebih gue sampai diomelin sama Risma. Ngapain sih nonton ini kan mulu? Gitu. Belajar gue. Soalnya banyak jenisnya. Dulu cupang benar kata lu, cuma ada serit pun baru. Iya, Cuma ada Bagan dulu ya kalau cupang aduan, ya. ya kan? Nah, cupang aduan juga cuma ada Singapura. Sekarang lu cupang dari mana aja ada. Gue ngebedain koi sama fancy, koi sama Nemo. Itu gue pelajarin asli kan anjing. Segini amat ya. Koi, Nemo, fancy. Banyak banget ada Hellboy aja jenisnya banyak ya kan. Yang Blue Rim lah segala macam. Akhirnya gua mau nggak mau gue baca dan ngikutin, belajarin sama kayak gue belajar aquascape. Gue nonton YouTube, oh ternyata masangnya gini, oh ternyata gini, oh ternyata substrate-nya harus ini ya. Akhirnya mau nggak mau gue tekunin sama kayak ini. Nah kebetulan kayak lu bilang tadi, selama pandemi karena kita sepi nggak ada apa-apa, mau nggak mau lumayan untuk mengisi kekosongan kan. Yoi, biar waras aja Bang. Nah kedernya kalau ntar udah selesai pandemi, tour udah mulai jalan lagi, MC udah jalan lagi, siapa yang ngurus ini Nggak gue ada kayak yang terus. ngurusin, nggak ada yang ngasih makan. Mau nggak mau gue harus nyari orang yang bisa tolong rumah gue untuk ngasih makan sama menguras. Iya, kalau Ngapain? Terisma udah syuting-syuting, lu udah tour segala macam, siapa yang ngurusin itu cupang? Risma mah udah syuting sekarang, udah mulai stripping Udah lagi, mulai udah mulai stripping ya? jalan. Nah, cuman gue nih keder nih, anjrit nih. Mau nggak mau gue harus cari orang yang bisa ngerawatin, gue ajarin dulu mau nggak mau kalau gue tur. Tapi bentar lagi sih Bang kayaknya ya, mudah-mudahan secepatnya lah ya, kayak, masa-masa ini. Karena kan konser-konser juga, musisi kan banyak banget Bang yang sekarang bergantung. Emang enak konser online kan nggak enak Bang. Makanya, apa namanya, udah dicabut juga kan sama Polda kalau nggak salah, Iya Polri. izin keramaian segala Izin macem. eh, Tapi tetep aja Bang, kalau new normal gini susah. Ada aja yang eh, ngebates-batesin, izin lah segala Sebenarnya macem. gue ada setuju sih apa yang diomongin sama Jering. Dalam arti ada beberapa statementnya Jering yang gue setuju, ada beberapa yang gue tidak setuju, ada berbeda pendapat juga gue dengan Jering. Cuman ada beberapa statement yang gue setuju dari kitanya cuy. Ya, Kitanya yakin nih nggak ada masalah, kitanya yakin bahwa ini tidak berbahaya. Mindset kita kan mau nggak mau kan ya betul. jadi kuat kan. Imun kita jadi tinggi. Nah dengan itu cuek-cuek aja sih menurut gue. Akhirnya sekarang kan orang new normal, kafe-kafe udah rame dan segala macem. Alhamdulillah aman-aman aja semuanya gitu. Aman-aman Jadi aja. Ya gimana mindset kita sih Bang, ya kayak ini aja contohnya gue pernah bener hujan-hujanan, pulang pagi hujan-hujanan segala macem. Duit ada mah aman, nggak punya duit pikiran Bang, sakit. Lah bener, maksudnya emang dari pikiran. Kalau lagi kerjaannya banyak, terus hujan-hujan segala macem gimana, nyampe rumah, ya seger aja udah mandi air hangat seger lagi. Kalau gua utang kalau banyak, duit nggak ada, pusing. nah, itu mah nggak usah ada corona. Lebih ribet kalau udah kagak punya utang banyak mah nggak usah ada corona juga stres. Makanya, ya semoga cepet kembalilah kayak Superglad yang Amin. kembali lagi, Bang. Amin. Lu bayangin gue pas corona baru pertama kali ada lagi rame-ramenya corona, paling lagi ini banget deh corona lagi hype-hype-nya. Gue panas cuy 3 hari berturut-turut. Waduh, Anjing gue kata, masa ego corona nih gue bilang gitu. Panas gue 3 hari nggak turun-turun. Akhirnya cuma satu obatnya nggak bisa dikalahin, kerokan. jelas, kelar. Abis kerokan gue seger, dipijitin sama tukang pijit langganan gue, dikerokin, minum Tolak tolak angin. angin, tidur enak ya. Gitu, oh ternyata corona kalah malah dikerok. Iya nih Bang, kan, di fase-fase ini nih Bang, kan lu udah ya adalah sempet-sempet kayak ya banyak lah yang udah ngebahas juga, Hmm. pas lu balik lagi gitu-gitu. Gue lihat kayaknya lu lebih lepas Bang ya sekarang ngejalanin hidup ya Bang, kayak lebih santai aja Nah, gitu. pasti bro, karena dulu kan lu lagi dalam tahap yang, lu tau lah, lu tau Iya, di saat gue down, lu sempat ketemu gue tuh di Par.
Ya makanya gue bilang, "Lu santai." Terus juga nih yang semua nggak tahu nih, Bang Buluk itu romantisnya gokil sih, gue inget banget gue. Risma ulang tahun, doi surprise-in, Bro, naik Kim kok, emang ya? Gokil tuh. Masih ada tuh motor? Motor perjuangan, Bang? Wes, Masih ada. jangan sampai hilang itu, bahaya itu. Ini sejarahnya panjang ya motor tuh. Oh, Yo, ini dia nih. ada. Rockstar, Bro, rockstar bawa bunga, bawa kue, gokil, gokil. Pakai Tipo ya. Yoi. Ulang gila nih. Tapi emang benar, apa sih, ya lebih lebih lepas sih, Bang, lebih lebih Ya, berdamai sama diri sendiri lah, Bang. Beda sama ya. yang dulu kan musisi banget, terus ya lebih ke image-nya, ya udah lu rockstar tapi ya gimana gitu. Pas lu kemarin sempet down gitu-gitu, wah gue bilang, "Gila sih enak nih udah Bang Buluk udah kayaknya udah lepas aja gitu, kayak udah nggak ada beban, hidup ya udah hidup aja, mau orang ngomong apa kek gue nggak peduli," gitu. Istilahnya gitu, Bang. Ya. Karena kalau gua cerita tentang apapun, selama itu gue sharing dan sharing gue bisa bisa membantu dan bisa menyemangat Boleh. pengalaman pahit juga, terus dengan nonton atau dengan dengerin apa yang gue cerita ke orang-orang, oh ternyata Buluk aja bisa bangkit. Nah, berarti yang lain juga bisa bangkit. Ya betul, siapapun ya ada masa-masa kayak gitunya kan. Ya, Oh iya, Bang, lu kan kita pernah ngobrol tuh dulu tuh, gua pernah nanya-nanya yang tentang Superglad tuh. Katanya lu mau bikin kayak jambore atau apa gitu, Bang, waktu itu? Belum belum harus terlaksana tuh? belum terlaksana karena memang waktu itu kan di saat mau bikin itu, gue udah keburu vakum dari guanya. Mhm, Dan di saat gue vakum, anak-anak mungkin nggak bisa ngejalanin itu karena nggak ada guanya kan. Jadi mau iya. nggak mau ya udah mereka balik lagi. Nah, gue balik lagi dengan punya band baru juga, Kausa, yang akhirnya kemarin gue seharusnya kalau tidak ada pandemi tetap jalan. Jadi gue bekerja sama dengan Star Cruise dan ada maternal dan segala macam, beberapa clothing dan brand sepatu. Kita ngejalanin tour itu Jawa sampai Bali, namanya Superglad versus Kausa. Iya iya. Nah itu turnya barengan, dua band gue langsung main diselingin sama band lain. Itu baru jalan di Cianjur, Bandung, dan Jawa Barat. Harusnya ada Cirebon, ada Jogja, Surabaya, Malang, Semarang, Bali. Itu masih ada kota-kota itu yang akhirnya pending gara-gara harusnya jalan kemarin sebelum puasa. Oh. Tapi rencana jambore itu tetap lu mau bikin, Bang? Uh, Insya Allah kalau tidak ada halangan, gue pengen bikin jambore. Maksud gue gini, Superglad pernah punya masa jaya di era di Ya, tahun-tahunnya. Dan iyalah. fans Superglad juga ini boleh dibilang sudah banyak yang berkeluarga, sudah banyak yang umurnya sudah nggak ABG lah. Iya, Misalnya. betul betul. Nah, mungkin untuk bernostalgia, makanya gue bikin lagu judulnya Nostalgila di Rockaholic Revival, supaya yuk kita nostalgia yuk, kita jambore rame-rame yuk, ajak aja anak bini lo, seru kan, kayak gitu-gitu. Iya benar benar. Jadi kita Kan jambore dari yang rame-rame. dulunya nonton Superglad di pensi-pensi, sampai sekarang udah mungkin anaknya yang udah dengerin Superglad kan kita nggak tahu. Udah beda Banyak banget generasinya. ya, banyak banget yang ternyata mereka bisa sampai nikah, sampai punya anak sampai sekarang, sakinah mawadah warohmah, itu gara-gara nonton Superglad banyak banget. Kenalan di pensi, ada yang Iya. sesama superhero, merit dan segala macam. Gue sempat datang ke beberapa pernikahan Superglad Hero yang memang kebetulan gue pas lagi free. Gue datang dan itu mereka benar-benar dari dulu pacaran sampai nikah gitu. Bahkan ada beberapa juga fansnya Superglad yang minta dinamain anaknya sama gue. Ada kali 6 orang udah gue namain anaknya. Mungkin juga ada yang namanya Lukman Laksmana juga, kan nggak ada yang tahu, Bang. Ya gue kalau inget-inget Superglad, gue inget digebukin sama Propos sih, Bang. Di mana? Gue pernah digebukin sama Propos dulu pensi SMA 48 kalau nggak salah, di Popki Cibubur. Anjir, iya di Popki gue tahu. Ya, pernah inget gak lo? Dulu 2000 berapa lah. Hmm. Jadi
sebelum lu tuh kalau nggak salah band opening-nya Speak Up yang gitu-gitulah. Mhm. Pas Speak Up gue mosing lah Bang, masih Hmm. muda, Hmm. mosing, kelewatan, alkohol lah Bang, Ya. kelewat enak, masih sore. Tiba-tiba diangkat, kok berat yang angkat gue gede banget, gue bilang. Wah diangkat 4 orang Bang, ke bawah pojokan. Abis itu Super Great main, gue lagi digulung itu. Gue bilang, gue beli tiket Pak, tolonglah hargain Pak, gue bilang. Saya mau nonton. Ya udah, akhirnya gue nonton Super Great nggak bisa mosing di belakang. Si Aduy Speak Up dia yang gantiin Dadi sekarang ini di posisi gitar. Ya gue denger tuh. Buat audisional tapi ya tetap ya. Ya. Dan catatan si Buluk itu tim produksinya dari Nook Production itu punyanya Ali Speak Up. Oh punya Mas Ali. Nah, jadi yang bikin catatan si Buluk ada tim-timnya Speak Up isinya sebenarnya. Oh ya, dari circle-circle juga berarti ya. Jadi Bang, gua ada segmen baru nih Bang, namanya Jawab Gercep nih Bang. Ya. Jadi Jawab Gercep ini gua nanya 5 pertanyaan ke lu, atau pilihan lah secara cepatnya lu jawab dan kasih alasannya. Karena kan menurut pepatah dari Ethiopia tuh Bang, kalau orang jawab cepet biasanya jawaban pertamanya yang keluar itu bener gitu. Itu jujur ya. Ya, nih 5 pertanyaan nih buat Bang Buluk nih. No Effect atau Rancid? No Effects. No Effect. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Gua soalnya buat gue No Effects tuh band melodik pertama yang gue tahu cuma No Effects. Jadi gini, era punk rock gue tuh bener-bener ada gap tahun. Jadi ketika era melodik naik, No FX, No Use for a Name, Lackwagon, Millencolin dan segala macam naik, gue tidak dengerin punk rock pada saat itu. Gue lebih dengerin hardcore yang benar-benar hardcore kayak. Malah ke hardcore ya, scene-nya bedanya. Iya. Jadi gue lebih dengerin Earth Crisis, gue dengerin Youth of Today yang kayak gitu-gitu. Nah, sedangkan punk rock yang gue dengerin, yang dari zaman dulu sampai zaman itu hanya Battery Legend. Gitu. Jadi kalau lu pilih No FX atau Battery Legend, pasti Battery Legend. Iya pasti Battery Legend. Cikal bakal melodik, gitu. Pasti BR yang gue pilih. Baju lu tuh pasti gue pilih. Gitu. Jadi ketika No FX, gue hanya dengerin Punk in Drublic awalnya. Jadi ketika Linoleum, ini anjing keren nih band nih. Terus ngerilis si Lori Mayer used to live upstairs. Just understand big enough for me. Nadanya sedih tapi nyanyi keren. Terus gue dari situ pada saat itu karena masih nggak ada informasi, ini band apaan sih punk rock tapi enak ya, oh namanya Melodic Punk. Terus akhirnya gue nggak ada searching Google dan segala macam kan, dapat cari informasi, dapat Millencolin yang 21 Sweet Back Knife yang gitu. Nah Rancid, gue Operation Ivy dulu. Kalau lu suruh pilih No FX atau Operation Ivy, gue pilih Operation Ivy. Operation Ivy malah, justru Operation Ivy duluan. Nah, jadi ketika Rancid keluar, itu pertama kali yang yang merah tuh albumnya gue lupa. Yang merah hitam. Sebelum Time Bomb ya, sebelum Time Bomb. Ya, pas album itu keluar, gue dengerin lah, ini bandnya si Operation Ivy nih bikin nih gitu. Nah, situ baru gue dengerin. Nah, cuman karena ada Operation Ivy, ketika suruh milih Operation Ivy apa Rancid, Operation Ivy yang gue pilih gitu. Rancid menurut gue udah industri. Lebih kompromi lah sama industri ya Bang. Ya yang kedua nih, metal atau emo? Metal dong, hardcore banget. Tapi Kausa gokil sih. Gila. Sebelum jadi anak punk, gue tuh metal dulu sebenarnya. Oh justru lu metal duluan Bang? Punk rock itu, iya, tahun 87-an, itu gue lagi demen-demennya sama Anthrax, sama Megadeth, sama Metallica and the Gang tahun 87-an. Tahun 89 itu gue udah mulai tahu Sepultura, Kreator dan segala macam yang dapat dari temen gue waktu itu. Tahun 90 gue ketemu Antiseptik, gue pertama kali dengar Exploited, itu gue jatuh cinta. Anjing ini band ngasal tapi keren gitu. Akhirnya gue dengerin Exploited dari situ. Nah, dari situ gue tiba-tiba mencari informasi tentang punk rock gitu. Jadi metal duluan, bahkan gue bergaul dengan anak metal dulu, bergaul sama anak punk. Ya, gue sempat dengar tuh yang lu ngobrol sama Jimmy yang lu nyiriin orang dari kaosnya.
Wah metal deh. Wah ini Iya. tasnya metal nih. Gua harus temenin nih teman gua nih. Tai sih itu. Sekolah di sekolahan elit bedainnya begitu dong. Kalau nggak nongkrong. Yoi. Aku ngeliat coret-coret, oh Nuclear Assault, wah metal nih gitu. Anjing tasnya DRI, metal nih pasti Temen gitu. gua nih. Ya intinya yang penting satu circle jadinya kan bang. Iya, karena kan dulu kaos-kaos band yang orisinil di era gue itu nggak ada. Jadi yang pakai berarti ngerti. Iya. Kalau sekarang kan Malam Dead pun dipakai sama tukang cuanki, dipakai gitu. Dulu belum ada tuh Blok M-Blokeman ya. Heeh. Gua tanya tukang cuankinya, tahu Napalm Death Bang? Tuh, gitu. Jadi mereka cuma pakai. Iya. Nah, kalau dulu lu pakai Napalm Death, pasti lu tahu Napalm Death gitu. Udah pasti minimal ngikutin musiknya lah. Heeh. Kalau sekarang kan nggak gitu. Hampir Iya. semuanya yang gue bilang tadi, artis aja kadang-kadang pakai baju yang mereka nggak ngerti cuman karena keren tulisannya. Karena gambarnya oke nih gotik-gotik gimana pakai. Ya Nah, kan yang misalkan Selena Gomez pakai Ramones. Artis-artis kita ada yang pakai Ramones, belum tentu dia dengerin Ramones. ya mungkin ada yang dengerin cuman dengerinnya yang hits doang, nggak tahu yang zaman-zaman dulunya dia, nggak tahu sejarahnya gitu-gitu. Nih yang ketiga nih Bang, 3 band Indonesia yang menurut lu keren, boleh indie, boleh mayor. Udah pasti One Fals satu. Itu Iwan idola Fals gua dong. itu semua sih nggak mungkin enggak. Ya. Iwan Fals sama Karena Slank lirik, itu udah satu itulah. Itu udah nggak boleh nggak ada tuh. buat gua karena lirik-lirik yang gua tulis dan segala macam itu terinspirasi dari lirik-liriknya Om Iwan. Jadi waktu gua ketemu dia pun gua sampai nangis. Sih gua ketemu idola gua gitu. Jadi hampir semua kata-kata hey, kata-kata nona, kata-kata segala macam itu gua pakai dari lirik-liriknya Om Iwan. Gitu. Kalau untuk band yang lumayan buat gua keren, Pupen buat gua, karena Pupen itu salah satu band indie pertama yang menurut gua yang menerapkan sistem kerja profesional. Jadi buat gue mereka ketika di era itu mereka udah punya kru, mereka udah punya sound engineer, bahkan gue banyak belajar dari teman-teman anak-anak Pupen. Oh ternyata sebuah band tuh harus sound check, ternyata Iya. sebuah band tuh harus punya sound engineer, harus punya manajemen. Jadi buat gue Pupen adalah salah satu era di mana gue belajar tentang profesionalisme dalam sebuah band. Itu dari Pupen. Iwan Gitu. Fals, Pupen. Yang ketiga buat gue ya udah pasti Social Distortion lah kalau band luar negeri. Karena Dan buat gue Indonesia dong, band Indonesia. itu band akhirnya membuat Indonesia ya. Kalau Indonesia buat gue band yang keren, gue apa ya, hampir semua band hardcore yang masih band metal atau band non mainstream, gue suka sih masalahnya. Tapi yang sangat berkesan buat gue salah satu Pupen karena gue belajar banyak dari dia. Ya, karena emang buat gue mungkin Upstairs kali ya. Buat gue Upstairs itu band yang boleh dibilang menggebrak dalam segala area. Area musik digebrak, area fashion digebrak. Ketika Upstairs lagi naik-naiknya, akhirnya banyak cowok yang berani pakai polkadot dan celana warna. itu zaman Upstairs sama apa sih dulu? Zaman-zaman ya Upstairs lah, yang Upstairs Raja Pensi, semua celana kotak-kotak keluar tuh ya. Dia doang tuh yang bisa ngegebrak fashion ya. Buat gue itu satu gebrakan yang luar biasa. Sebuah band indie, new wave lagi. Di luar musiknya, dia menggebrak dengan fashionnya. Ya. Gitu. Hampir semua cowok-cowok atau di acara-acara pensi banyak Jimmy kecil. Mungkin yang lagi nonton ini banyak juga yang pernah menjadi Jimmy kecil, pakai kacamata putih, baju polkadot hitam, celana merah, mungkin pernah juga kan? Ya, gue salah satu ngejar-ngejar pensi juga kan dulu. Cuman sebenarnya nggak musiknya sih belakangan ya. Musik ya oke. Tapi kan cewek-ceweknya di pensi gokil-gokil bang. Apalagi kalau udah Upstairs, GE itu udah pasti kelas-kelas gede tuh yang nonton tuh cewek-ceweknya. Yoi. Dulu raja pensi banget, udah nggak dipungkiri lah itu.
Jimmy, Ya, Batman, tuh GE tuh gokil sih cewek-ceweknya. Musik-musiknya beda, keluar dari jalurnya, tapi gila yang nonton wangi-wangi lah kalau kata anak sekarang wangi-wangi ceweknya. yo, Wangi, dedek-dedek gemes. Yoi. Yang keempat nih Bang, kalau Ya, nanti sewaktu-waktu lu ditawarin sama TV, lu punya acara TV, lu lebih ke host acara musik atau talk show Bang? talk show. Talk show? Nggak musik tuh? Ya, eh, buat gue kalau musik, kalau kalau talk show, lu akan lebih intimate dengan narasumbernya. Gue akan bisa lebih tahu orang yang gue tidak kenal menjadi gue lebih kenal. Kalau musik, buat gue eh, itu cuma buat gue nikmatin gitu. Jadi ya udah lu nonton acara musik. Kalau gue sebagai host acara musik, yang dibahas hanya musiknya saja paling kurang lebih sekitar 80%, sisanya mungkin sejarah dan segala macam. Tapi kalau talk show lo bisa lebih personal ya. Gue bisa aja talk show ngajak musisi kan bisa. Ya, bisa ngebahas musiknya juga, di luar musiknya juga. Lebih luas sih Bang ya. Ini pertanyaan terakhir nih ya, menurut gue Ya. sih gimana ya, sulit enggak sih, Kausa atau Superglad? Yo, Eh, Superglad versus pusing ya? Kaos. Kalau gue masalah untuk ngebagi dua ini aja setengah mati sampai sekarang. Dari rekaman uh, gue selalu ngejarakin kasarnya gini. Waktu bikin Rockaholic Revival, Kausa gue offin dulu. Dalam arti apa namanya? Gue nggak bisa dengerin musik metal dulu. Nanti gue akan ke bawah moodnya ketika bikin Superglad. Begitupun sebaliknya ketika Kausa workshop, gue nggak dengerin musik-musik yang dengan benang merahnya Superglad. Karena buat gue nanti gue akan ke bawah juga ke sana. Awalnya kayak gitu, tapi kesininya gue bisa menyatukan itu. Gimana caranya gue ngebedain antara Kausa dan Superglad. Selain dari musiknya, dari gayanya, dari settingan gitarnya, teknisnya, sampai bahkan look gue rubah di Kausa dan Superglad. Jadi kalau untuk milih, nggak bisa, karena itu dua orang yang berbeda. Iya Gitu. sih, yang Buluk di Superglad, Buluk yang selalu rapih kumisnya, rapih rambutnya, dan melucu. Ya kan? maskulinnya Superglad itu buluk banget ya. Ya, Buluk yang di Kausa adalah Buluk yang penuh marah, penuh dendam, brengosan, gondrong acak-acak nih Kausa. Ya, Nah, ini Kausa, ya kan? Ini Superglad. klimis, yoi. Klimis. Bahkan nggak ada kumis. Di Kausa gue pakai kumis. Makanya gue selalu menjaraki panggungnya dan segala macam. Jadi itu kesannya kayak dua kepribadian gue belah. Gitu. Kalau Jadi satu hari ada manggung bareng Bang, yang harus misalnya sama-sama, ini udah nggak bisa lah, schedule-nya tuh udah bentrok. Lu kan harus milih tuh Bang, tetap ngalahin salah satu gitu. Apa lu ngambil yang kontrak dua-duanya? duluan, yang Oh, kontrak duluan ya, pasti. tetap yang kontrak duluan ya. Karena manajemen Superglad dan manajemennya Kausa udah saling berhubungan. Mereka akan kontrol dulu jadwal gua, karena gue sendiri punya manajemen pribadi untuk MC sama berkaraoke. Gue tidak gabung dengan manajemen Superglad dan Kausa. Oh, band sendiri berarti lu sendiri. Ya, jadi akhirnya jadwal gue selalu oper di grup, dan ada grup Superglad versus Kausa gue soalnya. Jadi di grup Superglad versus Kausa itu isinya dua manajemen gitu. Jadi gue oper ke situ, guys, nih jadwal gue tanggal sekian, gue nggak bisa. Nah, nanti kadang-kadang manajernya Superglad akan kirim ke grup, kirim Kang Diki itu manajernya Kausa. Kang Diki, ini Superglad ada jadwal tanggal sekian, Kausa aman. Jadi gitu-gitu. Oh, jadi Begitupun emang sebalik. yang penting komunikasi sih Bang ya. Semua bisa Yang penting jalan ya. komunikasi. Oke deh Bang nih, thank you banget nih Bang Buluk nih, udah waktunya nih. Gila, gua gangguin malam-malam nih. Santai. Semoga catatan Buluknya sukses, semoga banyak juga yang nikmatin. Pasti banyak sih Bang yang nunggu-nunggu lu keluar lagi di media. Apalagi kan lumayan Amin. banyak kan yang nungguin lu berkarya lagi. Semoga. Amin. Thank you banget pokoknya untuk semua teman-teman yang udah support, yang udah dukung, yang udah ngedoain. Mohon kelancaran semuanya. Anggi, thank you. Salam buat Marbun.
Siap siap Bang, siap Bang. Pokoknya semuanya terus berkarya lah Bang ya. Jangan sampai Thank nggak you. berkarya lagi, gue tunggu banget karya lu Bang. Amin. Oke Bang Muluk, Gitu. thank you Oh Bang ya, Muluk ya. ya sama-sama bro. Oke Bang. Oke teman-teman, thank you yang udah dengerin. Buluk itu salah satu idola gua lah di musik. Dulu gue sempat punya band, sempat dengerin-dengerin musiknya Superglad juga. Thank you yang udah nonton, udah dengerin, udah subscribe, udah like, udah follow Instagramnya, udah follow Spotify-nya. Semoga konten ini menarik buat lu semua. Bye.